Perkembangan penanganan dan penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Muhari. Pak Muhari, bagaimana data terbaru jumlah korban banjir di Sumatera, baik yang meninggal, hilang, dan juga yang saat ini terpaksa mengungsi, Pak? Ya, untuk data kita masih melakukan rekapitulasi dengan pemerintah daerah. Nanti untuk data per hari ini kita akan rilis di jam 17.00, Mas. Jadi setelah kita nanti mendapatkan rekap dari seluruh provinsi, kita akan riliskan kembali di preskon pukul 17. Untuk sementara kita masih memegang data jumlah korban total 770 jiwa di 3 provinsi dan yang masih hilang sekitar 400-an, Mas. Oke, Pak Muhari, saat ini apa yang menjadi fokus BNPB dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera? Ya, fokus kita ada 5. Pertama, meneruskan operasi pencarian dan pertolongan. Ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan dengan penambahan dari anggota Kodam dan Polda, sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga supaya upaya pencarian ini masih tetap bisa maksimal. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak. Nah, ini yang sangat menjadi atensi kami. Tentu saja ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, ini harus menjadi perhatian karena untuk beberapa tempat titik-titik pengungsian masih jauh dari titik-titik dropping atau titik-titik pusat logistik bantuan di kabupaten kota. Nah, untuk ini tim logistik udara dari posko gabungan seperti saya saat ini di Banda Aceh itu berupaya menjangkau tidak hanya dropping logistik di posko kabupaten kota. Kita menjangkau posko-posko atau kantong-kantong pengungsi yang tersebar. Ini jumlahnya sangat bervariasi dari 20 titik hingga bahkan 385 titik di beberapa kabupaten. Untuk hari ini saja, misalkan ini kita menerbangkan 25 sorti. Itu yang paling banyak kita coba tempuh jangkau titik-titik pengungsian yang langsung di kantong-kantong warga itu 7 sorti di Benar Meriah, masing-masing 5 sorti di Aceh Utara dan Aceh Timur. Jadi ini yang kita optimalkan supaya distribusi logistik via udara ini bisa terus kita dropping supaya masyarakat yang mungkin terlalu jauh jaraknya dari titik pusat kabupaten kota itu tetap bisa kita jangkau. Butuh waktu itu pasti, dan ini akan kita terus upayakan meningkatkan jumlah sorti penerbangan dan jumlah unit-unit satuan udara yang kita punya, Mas. Ya, Pak Muhari, dikabarkan masih banyak korban yang terdampak dan saat ini terisolasi. Apa upaya untuk menjangkau bantuan logistik ke sana? Ya, untuk yang masih terisolasi artinya jalur darat belum bisa ditempuh. Ini kita upayakan tetap melalui jalur udara. Nah, titik-titik ini memang kami bergantung pada informasi personil Babinsa, Babin Kamtibmas, Kodim, Koramil, Polres di masing-masing kabupaten kota. Nah, setiap kami dikirimkan ada titik baru dengan jumlah data jumlah pengungsi, maka di hari berikutnya itu akan menjadi prioritas kami untuk sorti-sorti pengiriman bantuan. Jadi ini akan terus kita upayakan sambil tentu saja berjalan pemulihan akses transportasi darat, komunikasi, dan energi, termasuk listrik dan BBM, Mas. Untuk beberapa titik terdampak yang akses daratnya saat ini sudah terbuka juga dilaporkan banyak yang masih
mendapatkan bantuan yang sangat terbatas, Pak Muhari. Ini untuk memaksimalkan dan juga agar bantuan ini tepat sasaran seperti apa? Ya, saya ambil contoh di Aceh itu salah satu kabupaten yang sebelumnya termasuk dalam 4 kabupaten kota yang terisolir yaitu Aceh Tamiang. Per hari kemarin itu sudah bisa ditembus dari Sumatera Utara via jalur darat, dan dari dokumentasi visual yang kami dapatkan sudah masuk truk-truk BBM Pertamina, kemudian truk logistik BNPB sebanyak 4 truk dengan tonase total 15 ton itu juga sudah bisa masuk menjangkau hingga pusat kota Aceh Tamiang, sehingga ini menjadi sangat vital ketika jalur darat ini sudah bisa ditembus, karena tonase-tonase bantuan juga akan lebih banyak, dan yang utama sebenarnya nanti logistik infrastruktur seperti tiang-tiang listrik atau gardu-gardu listrik itu sudah bisa ditransportasikan. Nah, ini yang masih terus menjadi atensi kami, terutamanya memang jalur darat lintas timur Aceh. Ini masih terputus di 2 titik jembatan di Biren dan jembatan Meridu. Ini kami targetkan bisa selesai paling tidak hingga 1 minggu ke depan, sehingga kalau 2 jembatan ini sudah terhubung, maka insya Allah seluruh jalur distribusi logistik dari lintas timur akan bisa terhubung via jalur darat. Masih butuh cukup waktu ya Pak, tapi juga hal yang sangat vital adalah seperti kalau kita berbicara di Aceh Tamiang, warga di sana tidak ada posko pengungsian, bahkan ada yang mengungsi di jembatan ataupun bertahan di sekitar rumah mereka. Ini apa upaya BNPB terkait dengan posko pengungsian di sana? Iya, sebelumnya ketika Aceh Tamiang masih belum bisa ditembus dengan jalur darat, eh, fokus utama kami ketika dropping logistik via udara, tentu saja dukungan logistik permakanan. Karena kita ketahui tonase bantuan via udara ini terbatas. Untuk heli itu cuma sekitar 800 kilo, dan untuk karavan kami itu sekitar 1.500 kilo atau 1,5 ton. Nah, ini kita fokuskan untuk dropping logistik makanan, sehingga komponen-komponen lain seperti tenda atau matras dan seterusnya yang membutuhkan space besar dan berat itu kita tunda dulu, karena fokus kita di makanan siap saji, hygiene kit, dan vitamin dan obat-obatan. Nah, dengan terbukanya jalur darat ini, kami sudah menyiapkan unit-unit tenda peleton dan tenda keluarga supaya bisa ditransportasi dari jalur darat via Sumatera Utara, karena ini jalur daratnya sudah tembus ke Aceh Tamiang. Kita harapkan mungkin besok pagi atau paling lambat besok siang itu tenda-tenda kita sudah bisa masuk ke Aceh Tamiang, supaya nanti saudara-saudara kita yang saat ini masih berada darurat itu sudah bisa mulai pindah ke tenda-tenda yang lebih layak. Itu di Aceh Timur ya Pak ya, di Aceh Tamiang, dan ada beberapa tempat lagi yang mungkin saat ini masih terdata oleh BNPB, masih terisolasi, seperti apa Pak, ada? Ya, untuk terisolasi dalam arti akses darat, ini masih ada 3 kabupaten kota, yaitu Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah, dan Gayo Luas. Tetapi kami mendapatkan informasi juga dari tim darat yang bekerja untuk pemulihan akses transportasi, itu untuk PD Aceh Barat dan Aceh Tengah itu akses jalan sudah pulih. Kemudian Banda Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Luas itu juga sudah bisa ditembus per pagi ini. Artinya ke Gayo Luas yang sebelumnya jalur darat mungkin terbatas, ini dari Banda Aceh sudah bisa tembus via Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi krusial untuk kami di posko, sehingga saat ini siang ini juga kami sudah menyiapkan 4 truk bantuan logistik untuk bisa masuk ke Gayo Luas, yang nantinya tidak hanya membawa dukungan logistik permakanan, tetapi juga non permakanan.
seperti selimut, terpal, tenda Hilton dan tenda pengungsi, sehingga tadi yang kami sampaikan, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih pada kondisi kedaruratan dan terbatas, itu bisa segera pindah ke tempat tenda-tenda yang lebih layak. Oke, Pak Muhari, di antara seluruh wilayah terdampak itu, wilayah mana yang saat ini disebut terparah dan masih belum terjangkau oleh BNPB? Untuk saat ini kalau dukungan logistik permakanan tidak ada kabupaten kota yang tidak terjangkau. Artinya saya ulangi, tidak ada kabupaten kota di semua provinsi yang tidak terjangkau dukungan logistik bantuan. Karena kami sudah menginventarisasi unit-unit satuan udara kami sudah menjangkau seluruh kabupaten kota. Tetapi sekali lagi setiap kabupaten kota itu memiliki titik-titik pengungsian mandiri itu dari 20 hingga bahkan 380 titik. Nah, ini terkadang untuk kabupaten kota yang luas daerah kawasannya itu cukup besar, ini titik-titik pengungsian ini terkadang sangat jauh dari titik pusat kota administrasi. Sehingga mungkin dropping logistik kami yang kami turunkan di pusat kota atau pusat administrasi kabupaten kota ini belum bisa menjangkau titik-titik pengungsi yang mungkin di bagian cukup jauh dari pusat kota. Nah, ini yang kemudian kami terus upayakan peningkatan sorti dukungan logistik untuk menjangkau langsung ke titik kantong-kantong masyarakat ini. Jadi ada logistik yang kami turunkan di posko kabupaten kota yang dikelola langsung oleh pimpinan daerah. Ada logistik yang kami turunkan langsung ke kantong-kantong warga. Jadi tidak lagi di dropping di pusat administrasi atau yang dikelola oleh pimpinan daerah, tapi langsung di kabupaten ya di kantong-kantong pengungsi. Sehingga kami harapkan secara bertahap pastinya, tetapi ini tetap kami minta informasi titik-titik tersebut ke jajaran TNI Polri di daerah supaya setiap hari. Misalkan hari ini kami ada total 25 sorti. Nah, ini 14 sorti diantaranya ini langsung mengejar titik-titik kantong pengungsian masyarakat. Jadi 14 sorti penerbangan logistik kami dari total 25, lebih dari setengahnya itu langsung mengejar titik-titik kantong pengungsian masyarakat. Ini terus setiap hari kami tingkatkan dan kami efektifkan, dan alhamdulillah dukungan operasi modifikasi cuaca ini tetap membuat cuaca kondusif untuk jalin udara, Mas. Baik, semoga upaya ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB sudah